Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Salsabila, NIM 060203200024 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Salim selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing Pendidikan. Nah, audit ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau kecurangan, tetapi auditing pendidikan bertujuan untuk memastikan kesesuaian laporan dari berbagai aspek, misalnya dari aspek kelulusan, aspek mutu, aspek keuangan, dan lain-lain, dengan standar auditing pendidikan yang sedang berlaku, dan memberikan pandangan secara objektif terkait kondisi pendidikan terkini. Nah, untuk itu, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis auditing. Untuk submaterinya yaitu terdiri dari 4 submateri. Yang pertama yaitu pengertian audit produk, audit proses, dan audit sistem. Yang kedua yaitu mengenai penjelasan audit internal dan audit eksternal. Yang ketiga yaitu tujuan auditing. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai penjelasan ruang lingkup auditing. Submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian audit produk, audit proses, dan audit sistem. Yang pertama adalah audit produk, yaitu pemeriksaan terhadap semua elemen dari produk dan elemen sistem mutunya untuk mengevaluasi terhadap standar atau spesifikasi produk. Yang kedua yaitu audit proses, adalah pemeriksaan terhadap proses untuk menentukan apakah proses sesuai dengan persyaratan. Dan yang terakhir adalah audit sistem, ada pemeriksaan yang mendalam terhadap sistem mutu untuk menentukan efektivitas dan kesesuaian terhadap standar. Submateri yang kedua yaitu penjelasan mengenai audit internal dan audit eksternal. Audit internal yaitu suatu fungsi penilaian independen yang dijalankan dalam suatu perusahaan untuk menguji dan melakukan evaluasi pengendalian internal dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kualitas internal audit yang dilakukan akan berhubungan dengan kompetensi dan objektivitas dari staf internal audit pada perusahaan tersebut. Sedangkan penjelasan mengenai audit eksternal yaitu profesi audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah, individu, atau organisasi lainnya. Nah, peran utamanya yaitu untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan bebas dari salah satu material. Submateri yang ketiga yaitu tujuan auditing, yaitu untuk memastikan apakah aktivitas yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya atau tidak. Tujuan selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas perusahaan yang diaudit sebagai dasar peningkatan kinerja dari aktivitas tersebut. Submateri yang keempat yaitu ruang lingkup audit, diambil dari Institute of Internal Auditor. Yang pertama yaitu melakukan tindakan atas keandalan dan integrasi informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua yaitu menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat yaitu mempelajari sumber daya di lembaga pendidikan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien sumber daya tersebut digunakan. Dan yang terakhir yaitu melakukan tinjauan atas operasional dan program pada lembaga pendidikan untuk menetapkan apakah mereka telah melaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan. Penjelasan ruang lingkup audit dari Institute of Internal Auditor tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup pengujian bukti yang akan dilakukan oleh seorang auditor dalam suatu proses audit itu mencakup yang pertama, sektor keuangan, yang kedua aset, yang ketiga sumber daya, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sistem operasional dan operasional program yang dilaksanakan pada tiap-tiap lembaga pendidikan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.